Pertanyaannya, cara termudahnya adalah aku ikut kelas gitu ya, ikut kelas kedokteran ambil sarjana gitu, atau aku panggil aja dokter, jelasin yang mau. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait bikin model AI gampang. Nah, kali ini kita akan coba belajar lebih dalam terkait transformer di Hugging Face. Kalau misalkan teman-teman udah menonton di video sebelumnya, aku udah nyontohin penggunaan Hugging Face di dalam penggunaannya di DeepSeek, model DeepSeek ya. Nah, teman-teman coba bisa ikuti tutorial di sebelumnya, bisa bisa melihat, oh ternyata Hugging Face itu kita bisa gunakan model yang udah ada, terus kita kembangin lagi, ataupun kita gunakan sebagai penggunaan pribadi, seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman gunakan karena memang platform Hugging Face ini open source, jadi teman-teman bisa akses secara gratis dan bisa utilize hal tersebut bagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba lihat dari sisi transformer. Transformer itu apa sih sebenarnya yang akan kita gali sendiri. Dan di sini kita akan ada tiga hal, jadi kita akan mempelajari pertama konsep dari transformer itu sendiri apa. Jadi kita akan berkenalan transformer itu bukan film ya, bukan lagi movie yang kalau misalkan di tahun 2000-an gitu ada film apa mobil jadi robot gitu ya dan sebagainya, itu bukan seperti itu, tapi ini adalah salah satu model yang akan kita bahas di dalam sesi kali ini. Dan kita akan juga melihat dari use case transformer itu apa aja, karena memang di Hugging Face itu banyak model-model dan itu disebut namanya transformers. Dan itu teman-teman bisa perhatikan, kemarin aku udah jelaskan kan ada beberapa model yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari natural language, video, terus teks gitu kan, dan sebagainya, banyak banget item-itemnya teman-teman bisa gunakan. Dan itu bisa ada tools dari bagaimana teman-teman ngetrain dari modelnya teman-teman sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas manfaat adanya transformer itu sendiri seperti apa. Jadi kita akan lihat use case-nya termasuk dari manfaat penggunaan dari transformer itu sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan coba explore lebih dalam terkait transformer di sesi kali ini. Yuk. Oke, ini adalah transformers. Secara penjelasan, transformer itu adalah neural network model, gitu ya. Di dalam transformers itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada namanya encoder. Encoder itu adalah memproses dan memahami input. Yang kedua adalah decoder, yaitu menghasilkan output dari informasi encoder itu sendiri. Dan yang terakhir adalahnya self attention mechanism atau biasa disingkat SAM. Itu membantu model memahami konteks dan hubungan antar kata. Kalau misalkan secara workflow, aku jelasin di sebelah sini ya. Di sini ada workflow-nya. Misalkan kita punya teks, anggap aja tulisannya aku suka Indonesia. Kita tahu bahwa model itu nggak bisa membaca sebuah teks, tapi bisa membaca dalam bentuk numerikal. Artinya apa? Tulisan aku suka Indonesia kita ubah ke dalam bentuk numerikal. Misalkan tulisannya seperti ini. Ya, ada 100, 010, dan 001. Dari angka-angka tersebut, kita mengencode. Jadi dia akan memproses dan mengambil input. Ini encoder mulai bekerja nih. Inputannya angka yang ini, dan dia akan membaca angka-angka tersebut dan diproses. Dan dia juga menambahkan proses sum. Sum itu adalah memahami konteks. Jadi dia proses memahami input dan membantu model untuk memahami konteks dan hubungan antar kata. Dan selanjutnya di decoder lagi dan menggunakan sum lagi yang sama. Yang kalau decoder ini adalah menghasilkan output dari informasi encodernya. Nah, karena misalkan model kita adalah melakukan kelanjutan dari teks gitu ya. Jadi kayak aku suka Indonesia, terus teks selanjutnya adalah dan begitu warganya gitu dari si model. Kayak gitu. Namun awalnya mungkin nggak langsung kayak gini ya. Mungkin dia akan tulisannya kayak 8,00 gitu. Let's say kayak gini ya. Ini cuma sebagai ini contoh aja. 9, 0, terus 005 gitu. Misalkan kayak gini. Jadi dia mengubah dulu decoder mengubah dulu dalam angka, terus angka itu diterjemahkan dalam bentuk teks seperti itu. Itu yang dilakukan oleh proses di transformer itu sendiri. Namun ketika kita melihat secara detail dalam use case-nya itu seperti apa? Nah, di use case di Hugging Face itu banyak sekali
sekali lagi banyak. Artinya apa? Teman-teman bisa cari loh beberapa model yang ada di Hugging Face. Tinggal klik models. Di situ banyak loh beberapa model yang bisa teman-teman gunakan. Mulai dari teks gitu ya, image, vision gitu ya. Dan model-model tersebut bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Artinya apa? Kita bisa loh mengklasifikasikan data dari pelatihan model yang kita gunakan. Termasuk speech recognition gitu ya. Kayak misalkan aku berbicara kayak gini, dia mengartikan aku ngomong apa sih gitu ya. Oke, misalkan aku ngomong aku suka Indonesia. Nah, di itu tulisannya speech recognition-nya aku suka Indonesia gitu dan seterusnya. Habis itu ada object detection. Pernah lihat gak kalau misalkan di lalu lintas, kalau misalkan di China gitu ya, itu udah masif banget penggunaannya. Jadi kamera-kamera yang di China itu dia memantau setiap pergerakan individu maupun kendaraan. Jadi ntar bisa ngelihat nih plat nomor ini misalkan melanggar lalu lintas dan seterusnya. Itu bisa dilacak. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kata pepatah, ketika kita melakukan kriminal di China mungkin langsung cepat ketangkap karena memang secara apa ya, kamera tuh ada di mana-mana, jadi kita bisa dipantau. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan hal-hal ini bisa ketangkap langsung sama polisi kan. Dan sebagainya banyak banget. Bisa teman-teman bikin kayak object detection buat face gitu ya, terus kita bikin absensi gitu. Jadi kayak misalkan aku capture wajahku, aku pernah bikin waktu di kuliah dulu, bikin object detection buat absensi gitu ya. Jadi ntar foto dulu per orang, terus nanti ntar misalkan aku datang, ntar ada tulisan oh aku datang, ntar ini nyimpan ke database gitu dan seterusnya. Itu banyak banget implementasinya dari model-model dari Hugging Face. Jadi hopefully teman-teman bisa gali sih sebenarnya. Kemarin kalau misalkan udah nonton yang DeepSeek itu aku juga contohkan kan penggunaan Hugging Face itu banyak banget, bisa teman-teman elaborasi lah buat kata. Selanjutnya kita lihat lebih detail dari adanya transformer itu seperti apa sih. Nah, transformer ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai transfer learning. Maksudnya gimana? Misalkan aku nih seorang mahasiswa teknik misalkan. Nah, aku pengen belajar terkait kedokteran. Pertanyaannya, cara termudahnya adalah aku ikut kelas gitu ya, ikut kelas kedokteran, ambil sarjana gitu, atau aku panggil aja dokter, jelasin yang mau aku belajar. Lebih mudah mana? Yang pasti teman-teman akan memilih B kan. Jadi aku panggil aja dokternya yang spesialis, terus aku pengen belajar terkait kanker jantung misalkan. Ya, ntar dokternya jelasin nih kalau misalkan kanker jantung ini kayak gini-gini. Jadi kayak aku sebagai orang awam, oh ternyata bisa loh. Terus aku bisa terapin ke modelnya aku. Dokternya jadi SME, subject matter expertnya. Nanti ntar aku tanya, dok kalau misalkan ciri-ciri penyakit kanker jantung itu kayak gimana dan sebagainya. Aku tanya-tanya elaborasi. Oh ternyata gini. Ntar aku pastikan dengan model. Oh modelnya ternyata nih masih ada yang miss nih ketika memprediksi orang terkena kanker atau enggak gitu. Nah ini akan membantu model baru dari data yang sedikit, bahkan data sedikit pun masih bisa dipelajari karena model yang dari transformer itu adalah neural network. Sekali lagi dia masuk ke scope deep learning gitu ya. Dan contohnya di bawah ini kayak kita source-nya mungkin model yang awal yang kita ambil di Hugging Face belajar cuma tentang anjing aja gitu ya. Terus kita mau dia belajar kucing, data kita nggak begitu banyak nih, misalkan cuma 100 gitu ya. Nah kita pengen dia belajar juga, ya udah nanti kita latih si transformernya kita dengan inputan data yang baru, kita pre-train gitu ya. Terus habis itu kita targetin, terus kita evaluasi hasilnya kayak gimana. Nanti dia akan menjadi model B gitu. Nanti modelnya ini teman-teman bisa masukkan kembali ke dalam Hugging Face-nya teman-teman. Jadi kayak teman-teman punya portofolio Hugging Face sendiri. Itu aku biasanya kayak gitu. Kalau misalkan aku udah buat, terus aku submit ke situ biar oh ternyata ada bisa dibuat seperti ini dan sebagainya gitu ya. Jadi elaborasi. Oke, nggak hanya cuma itu. Kita lihat dari sisi codingannya yang kemarin gitu ya. Kalau misalkan yang kemarin kita udah lihat ini kan ada transformer. Di transformer itu ada auto model for causal LM gitu ya. Terus ada auto tokenizer. Nah, terus kita kan manggil modelnya kan di link modelnya apa gitu ya. Terus kita klik auto tokenizer from pre-train gitu ya. Model name pas remote code-nya gitu ya.
Terus habis itu di modelnya auto model for causal LM from pre-train gitu ya. Terus habis itu model name dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kayak gini kita nggak melatih si model dengan data baru, tapi kita gunakan model untuk menjawab pertanyaan yang kita perlukan gitu. Jadi modelnya ini akan digunakan. Jadi ini nggak dilatih. Ya, kalau misalkan mau dilatih nanti tadi masukin dataset lagi. Gitu ya, dataset yang kita perlukannya. Nah, device map-nya auto untuk membaca apakah ada GPU atau enggak. Gitu. Jadi teknologi ini sebenarnya kita bisa membuat chatbot, analisis teks, bahkan modelnya bisa menulis teks seperti manusia. Itu. Dan banyak banget implementasi yang bisa teman-teman gunakan. Ketika teman-teman mau lihat lebih detail terkait transformer, cari aja dokumentasinya transformer itu. There's a lot things that teman-teman bisa baca di sana. Nah, kalau misalkan di sisi codingannya ini seperti ini, sampel ya. Ya, misalkan aku punya data, mau klasifikasi datanya dengan adanya yang sama kayak sebelumnya nih, anjing dan kucing misalkan di sini. Nah, pertama aku panggil transformer, import auto model for image classification, auto processor, terus ambil baca image, terus aku pakai torch. Nah, dari model kita pretrain model name-nya, ngambil model name-nya, terus auto prosesornya pakai prompt pretrain dari model name-nya, gitu ya. Nah, baru kita baca image-nya, kita open, dan prosesornya, gitu ya, kita kasih inputan dari image-nya, kita pelajari. Ya, nanti return tensornya PT, terus kita lihat, lakukan prediksi di sini. Nanti dia akan lihat di sini, kita predicted levelnya apa. Seperti itu. Nah, di sini kode ini kita membuat model VAT, Vision Transformer, ini VAT, ini singkatan, untuk mengenali project dalam gambar. Dan menggunakan pretrain model dari Google VAT, dan model membaca gambar anjing dog.jpg. Itu memberi label prediksi, seperti itu. Nah, setelah udah kita lanjut ke yang ketika kita punya data baru, yaitu cat. Ya udah, kita masukin dalam bentuk list gitu ya. Terus ada image cat 1, cat 2, terus kita input, terus kita masukin prosesornya, image dari ya ini, dan di train datanya kita baca item-itemnya gitu, karena kita ngebaca train dataset, terus kita baca per satu kan dari sini. Nah, terus di return PT, terus lakukan sama train labelsnya, terus kita training ya argumen, terus kita kasih bikin trainer di sini. Nanti kita train, terus test image gitu ya. Masukin, kita mau baca, contohin ya. Ya misalkan kita kasih data baru cat, dia bisa ngepredik cat atau enggak. Terus kita lihat hasilnya seperti apa, di predict label, nanti langsung ratio-nya cat. Seperti itu. Itu proses fine tuning dari model yang udah ada. Itu yang ini contoh yang ini sih sebenarnya. Yang di sini. Di sini terus di sini. Oke. Nah, di sesi kali ini kita nggak ada buka di codingannya, jadi hopefully teman-teman boleh coba diakses, karena memang aku keterbatasan prosesnya ketika aku mau coba nyontohin ke teman-teman, somehow lagging prosesnya agak lebih panjang, jadi teman-teman bisa trial sendiri di environment-nya teman-teman, hopefully bisa dicoba dan bisa berguna buat teman-teman. Dan ini nggak cuma buat yang ini ya, akses yang kita mau kayak gini, teman-teman bisa akses kayak misalkan ini gambar apel gitu ya. Ya ini gambar apel, terus teman-teman menggunakan gambar cherry gitu ya, itu bisa. Jadi teman-teman bisa melatih model. Pertama deh apel sama cherry udah bisa dibedain, kasih latih lagi. Nah, itu teman-teman bisa udah jadi lebih besar tuh modelnya, masukin lagi ke Hugging Face, jadi teman-teman jadi kontributor di Hugging Face sendiri gitu. Jadi mungkin awalnya VAT dikembangin lagi, VAT Google dikembangin lagi dengan gambar anggur, dikembangin lagi dengan gambar apa dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman bisa bilang, aku punya model yang bisa canggih untuk ngeprediksi buah-buahan gitu. Nah, itu, dan teman-teman bisa publish secara open source di Hugging Face itu. Oke, itu dulu teman-teman terkait pengenalan transformer di Hugging Face. Hopefully bisa teman-teman capture ya gambaran terkait apa itu transformer, terus use case-nya seperti apa, penggunaan seperti apa, dan teman-teman bisa implementasi di sekitarnya teman-teman gitu. Oke, itu dulu dan sampai jumpa di sesi berikutnya. See ya.